Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Sekarfata Agustina. Dan di sini kita sudah masuk ke bab yang ke-17, yaitu esa-esa. Sebelumnya apa aja yang akan dibahas di bab ini? Itu ada basic konsep esa-esa, praktik esa-esa, perubahan developer esa-esa, law user pada esa-esa, dan konsep privat public key, praktik privat dan public key, disable password authentication, dan esa-esa agent. Dan esa-esa sendiri itu adalah protokol atau metode keamanan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola komputer atau server dari jarak jauh atau meremotnya secara aman melalui jaringan internet atau lokal. Nah, di sini ada klien yang bertugas sebagai subjek, yaitu yang mengakses. Di sini ada server yang bertugas sebagai yang diakses atau objeknya. Kita perintahkan sudo pt install enter, kita masukkan passwordnya. Nah, kita tunggu saja di sini, dan kemudian kita ketikkan lagi sistem CTL status esa-esa. Di sini kita ketikkan perintah sudo sistem CTL status esa-esa, enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Nah, kalau misalkan statusnya itu sudah bisa dipastikan aktif semua, kita bisa ke putih. Nah, di sini itu hostname-nya bisa pakai IP address yang invoice 3 dan masukkan 9231 37. Nah, kita bisa Nah, di sini kita pakai login seperti biasa, teman-teman. Masukkan passwordnya, enter. Nah, jadi di sini kita sudah bisa meremote si router, tapi dengan bukti ya teman-teman. Nah, kita pastikan semua server itu bisa install esa-esanya. Nah, di sini saya menggunakan 10.10.10.1 teman-teman. Di sini kita bisa enter. Saya Nah, kalau misalkan kita ada tanda kayak gini ya, berarti itu kita udah bisa meremote dua server sekaligus di putih. Nah, di sini kita akan remote dari klien ke server. Di sini kalian bisa perintahkan saja misalkan passwordnya harus dimasukin lagi, itu kalian otomatis akan masuk nih. Kalau ketikkan kita hostname CTL, kita enter. Nah, kemudian kalian bisa tanda paste di baju ini. Di sini kalian itu otomatis bisa meremote dua server sekaligus.
virus. Dan untuk jadi server dengan saldo itu bisa di 50.000. Kita masukkan perintah lagi, yaitu sini kita ketikkan kita ganti jadi 2, 1. Nah, di sini kalau udah kita dengan perintah sistem enter. Nah, kalau udah begini kita mengganti portnya. Kenapa? Karena kalau misalkan portnya itu diganti, biasanya akan rawan terkena VX ataupun terkena kayak semacam virus gitu. Jadi untuk cara mengatasinya itu mengganti port SSH-nya, karena sebelum itu port SSH-nya kan hanya 22. Nah, itu pasti akan rawan terkena virus ataupun rawan terkena hacking server kita. Jadi alangkah baiknya itu kita agar mengganti portnya sampai 22. Nah, kemudian di sini kalau sudah misalkan mudah, kita bisa ke yang satunya ini. Di sini itu tulisannya tidak bisa connect atau gagal, tidak bisa ke hashflow di sini kita perlu namanya perintahnya nih agar bisa masuk. Perintahnya itu sesa sini kita aktifkan yes, kita enter, masukkan passwordnya. Ini kita sudah bisa terhubung ya. Kemudian kita coba di sini perintahnya sama itu.
sini itu sudah masuk, sudah bisa masuk ya teman-teman. Maksudnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu hello user. Jadi di sini konsepnya itu hanya akan mengonfigurasi. Intinya itu nanti hanya user tertentu yang bisa login menggunakan SSH. Nah, gimana sih caranya klien itu di sini? Gimana sih caranya? Di sini kita langsung aja ke server yang satu. Sini kita bisa perintahkan file slice passwd, enter. Di sini bisa dilihat kalau sudah ada usernya nih teman-teman. Exit. Sini sudo add user. Kita enter. Sini kita tambahkan lagi sama seperti tadi, sudo add user. Enter. Nah, tadi itu untuk namanya terserah kalian ya, mau dinamai apa usernya. Nah, di sini untuk full name atau informasi yang lainnya itu kalian bisa enter saja. Belum ada, kalian bisa kita cek dulu dengan perintah file etc passwd, enter. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang tadi kita buat, itu skala 1 dan skala 2. Di sini kita coba masuk ke usernya. Kalian bisa perintahkan ssh skala 1 seperti ini, lalu tanda ini 10.10.10.1. P. Nah, materi selanjutnya yaitu ada konsep privat dan public key. Jadi si SSH itu menggunakan konsep public key dan private key untuk autentikasi aman tanpa password. Jadi arti public key itu disimpan di server sebagai gemboknya, dan private key itu tetap rahasia di komputer klien sebagai kunci untuk membuka gembok tersebut. Nah, kita juga perlu punya si putih untuk membuat private key dan juga si public key. Nah, untuk username juga password sendiri itu dianggap kurang aman. Ya, jadi kita bisa menamakan yang namanya private dan juga public pada VM yang mau kita remote. Jadi sebentar kita login dulu. Nah, pastikan sini sudah bisa ping Google ya teman-teman. Kita gunakan perintah ssh
bisa enter, lalu di enter. Nah, di sini kita enter saja tanpa menggunakan si password atau pas ini ya teman-teman. Kita masukkan kita lagi, kita enter. Nah, seperti ini kita masukkan perintah. Kita bisa copy ini ke dalam server tadi. Kita bisa login pakai yang satunya. Nah, di sini kita memasukkan perintah copy. Terus minta 221. Kita enter. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada konsep autoris. Jadi dari sekian banyaknya public key dan juga private key yang sudah kita buat tadi dengan komen SSH keygen, yaitu bakal kesimpan dalam directory atau kesimpan dalam yang namanya autoris. Nah, jadi tujuannya di key generator itu untuk membuat sebuah kunci. Nah, kunci ini bisa private maupun public key, dan kita bisa generate. Terus itu bisa kita gerakin lebih cepat. Nah, ini itu cepat. Nah, ini udah ya teman-teman. Sini masukkan key passwordnya, terserah kalian, pokoknya yang diingat. Coba kita ke public dulu, dan kalian pastikan udah ada foldernya tersendiri untuk menyimpan yang namanya private dan juga public. VPN Oke. Kita save. Kita juga bisa ke private. Oke, ini terus kita bisa salin dari yang ini, bisa copy. Yang tadi itu di file atau folder, kalian bisa masuk ke bukti lagi. Nah, sini kita ketikkan perintah runano cpc size autoris.
browser. Nah di sini tuh memang kosong itu teman-teman. Di sini kita ketikkan sendiri yaitu -rsa. Bisa pakai yang ini atau ini ya teman-teman. Nah kalau udah jadi ini memang panjang, kita TRX enter. Di sini kita ketikkan perintah sudo ctl restart SSH. Tekan sini lagi. Nah untuk loginnya itu 192.168.137.10. Nah portnya kalian bisa ganti teman-teman. Kita masuk ke CSS ini, kita klik terus sini. Kita pilih ini, lalu pilih yang credentials ini. Kita masuk ke browser. Nah, kita masuk ke C drive atau folder yang sudah kita buat. Ini klik open. Lalu credential dan juga memasukkan sebuah private key yang sudah kita buat sebelumnya di putih generator. Nah, lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu remote untuk dari klien dan dari menggunakan private dan public key. Kita cek dulu sistem. Nah ini aktif ya teman-teman. Nah, kita bisa meremote dari klien. Di sini kita clearkan dulu. Di sini kita katakan SSH copy in ID. Sepuluh. Di sini tuh sudah ada teman-teman si number of key-nya itu. Nah kita ke materi selanjutnya, yaitu password authentication. Jadi tujuan disable password ini untuk menghilangkan password yang sudah pernah kita setting ya teman-teman. Nah pertama kita bisa ke putih ini,
Oke. Nah, tadi kita praktekin di web server. Untuk mengeceknya dengan mencoba untuk login, kita bisa pakai yang untuk ini adalah router. Nah, kita coba menggunakan password Gmail langsung. Kita bisa menggunakan perintah nano/etc/ssh/sshd _ Nah, di sini kita cari yang namanya password authentication. Kita scroll ke bawah menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Password authentication. Nah, ini ya teman-teman, dan di sini kita ganti dengan no. Ganti no seperti ini. Terus kita cari XY lalu enter. Nah, kita ke materi selanjutnya itu SSH agent dan juga SSH. Nah, ketika kita ingin tidak diminta password ataupun password, kita bisa cek kita bisa cek di sini. Kita exit dulu. Jika kita ingin dimintai price, kita bisa cek di server. Nah, untuk menentukan price-nya itu dengan menggunakan SSH agent, kita harus masuk ke salah satu server. Dan sini saya masuk ke server Anissa ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan komen SSH admin agent. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan perintah lagi dengan SSH min. Nah, jika kita sudah menghentikan seperti ini, nantinya kita tidak akan menemukan namanya password. Dan saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.